Haleluya, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan, karena hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah buat kita anak-anak Tuhan. Bahkan kebetulan hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi dua agama besar di dunia, baik agama kita yaitu orang-orang percaya atau orang Kristen, maupun juga agama saudara-saudara kita umat Muslim yang saat ini juga tengah merayakan hari kemenangan buat mereka. Dan hari ini buat kita adalah hari yang sangat bersejarah karena kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam acara kenaikan Tuhan Yesus kali ini saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai kemenangan atau mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan ambilkan satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini ada banyak hal yang boleh kita ambil, satu pesan yang harus kita tahu. Dan ada 6 poin, 6 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, jemaat Tuhan yang dikasihinya. Dan saudara, pesan yang Tuhan mau berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan mengenai kisah kenaikan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Kitab Para Rasul ini. Yang pertama, saudara, bahwa kenaikan Yesus ini membuktikan Ia hidup. Saya langsung akan bacakan satu persatu. Sengaja saya nggak bacakan seluruhnya, tapi saya mau bacakan setiap kali ada pesan yang saya sampaikan ini, saya akan bacakan ayat yang bersangkutan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengatakan demikian, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Jadi pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan telah hidup. Karena sebelum Yesus naik ke surga selama 40 hari, Dia masih bersama dengan para muridnya. Dia berkali-kali menampakkan diri kepada para murid, menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Karena setelah 3 hari Yesus ada di dalam alam kematian, kemudian hari yang ketiga Dia bangkit. Dari kebangkitan masih 40 tahun, saudara, maksudnya 40 hari Dia masih bersama dengan para muridnya. Yesus mau menunjukkan kepada dunia, Yesus mau menunjukkan kepada para musuhnya, yaitu iblis dan kuasa-kuasa kegelapan, bahwa Dia telah menang dari kematian. Dia telah hidup, saudara. Yang pertama. Kemudian di dalam kehidupan ini Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa kita anak-anak Tuhan punya Allah yang hidup, Allah yang punya kuasa, dan kehidupan Tuhan ini selalu ada bersama-sama dengan kita, saudara. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan kehidupan Allah itu ada di dalam diri kita. Kehidupan Allah menyatu dengan diri kita, sehingga kehidupan kita ini selalu disertai oleh Allah, oleh Tuhan yang hidup, yang siap melakukan banyak perkara, siap melakukan mukjizat, siap menolong kita, siap memberkati kita, dan selalu berjalan memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita. Ini yang poin yang pertama, pesan yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudara, masih di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, namun ini bagian B-nya. Jadi bagian B mengatakan di sini, saya mau bacakan, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita mengenai kisah kenaikan Tuhan Yesus ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul ini adalah Tuhan memperjelas kepada kita bahwa Allah telah mendirikan kerajaan Allah. Karena di sini Tuhan mengatakan bahwa diri dan
berbicara kepada mereka, saya ulangi, menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari Yesus bersama para murid, dia terus menegaskan tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Artinya sebelum Yesus naik ke surga, dia mempertegas, memperjelas bahwa kerajaan Allah yang telah Tuhan bangun, yang telah Allah dirikan di bumi ini, maka inilah yang harus menjadi yang harus kita tahu, bahwa kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena pada waktu manusia pertama Adam dia jatuh dalam dosa, maka manusia itu, Adam dan Hawa, kemudian diusir. Dia diusir keluar dari Taman Eden atau dari wilayah kerajaan Allah. Dia dibuang ke bumi bersatu dengan kuasa kegelapan yang sudah dulu ada di dalam bumi ini, sehingga manusia pada waktu itu ada di dalam wilayah kerajaan kegelapan. Maka hidupnya mengalami kehidupan yang susah, kehidupan yang banyak masalah, kehidupan yang serba kekurangan, kehidupan yang serba banyak penderitaan. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kali yang pertama, dia mau mengembalikan kerajaan Allah yang tadinya sudah diambil atau manusia sudah dibuang ke dalam dunia yang gelap ini. Kerajaan itu mau dikembalikan kepada manusia. Maka setelah Yesus datang kali yang pertama, dia membawa kerajaan Allah, dia mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus hidupnya sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Maka hidup di dalam kerajaan Allah ini adalah kehidupan yang bernuansa surga, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bukan artinya kemudian kita tinggalkan dunia, kita kemudian masuk dalam kerajaan surga. Sesungguhnya bukan, tetapi kerajaan Allah ini hadir di tengah-tengah dunia ini, dan kita orang-orang percaya kita sudah berhak untuk menikmati hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah, saudara, maka kehidupan kita ini kita akan nikmati hal-hal yang indah, hal-hal yang penuh kedamaian, penuh dengan sukacita. Dan inilah saudara, kerajaan Allah sudah harus kita nikmati ketika kita masih ada di bumi. Walaupun kerajaan Allah yang sesungguhnya akan kita nikmati nanti ketika kita sudah di saatnya dipanggil Tuhan, tetapi saat ini juga kita sudah bisa menikmati kerajaan Allah. Ini yang harus kita imani, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian A-nya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi yang poin yang ketiga ini adalah bahwa kita diberikan kuasa Roh Kudus. Kita diberikan kuasa melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, sehingga saat ini saudara, walaupun Yesus sudah naik ke surga, tetapi kita memiliki kuasa. Amin. Kita tetap memiliki kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita, yang akan memberikan pertolongan buat kita, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan. Bahkan ada firman mengatakan bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Untuk itu kita nggak boleh takut, kita nggak boleh cemas, nggak boleh bimbang, nggak boleh khawatir. Sebab apa? Tuhan telah memberikan kuasa itu di dalam diri kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan selalu menolong kita, akan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Kita yang harus kita yakin dan kita harus percaya akan hal ini. Kemudian lanjut dengan pesan yang keempat, atau isi daripada apa yang Tuhan pesankan di dalam Kisah Para Rasul ini, atau tentang kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang keempat juga masih ada di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tapi ini bagian B-nya, yaitu apa saudara? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pesan yang keempat tentang kisah kenaikan Yesus ini, bahwa Tuhan sedang memerintah, atau kita diberikan mandat, kita diberi perintah untuk kita ini menjadi saksinya.
supaya kita ini bersaksi, saudara. Supaya kita ini menceritakan tentang kerajaan Allah, kita menceritakan tentang siapa Yesus itu, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah jalan menuju surga, bahwa Yesus adalah yang memberikan pengampunan dosa. Ini yang harus kita saksikan kepada orang lain, ini yang harus kita saksikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga lewat kesaksian kita tentang Yesus, orang akan mengerti tentang Yesus, orang akan mengenal Yesus, sehingga mereka akan percaya kepada Yesus. Maka tugas inilah yang harus kita lakukan. Misi yang harus kita lakukan adalah bersaksi, mulai dari tengah-tengah kita, artinya dari orang yang terdekat dengan kita, mungkin dari keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, tetangga kanan kiri kita, atau mungkin juga keluar lagi, lebih luas lagi. Pertama-tama kalau di firman Tuhan ini disampaikan dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus bersaksi untuk untuk mengenalkan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat bagi dunia dan orang-orang yang belum percaya. Dan kemudian yang kelima, saudara, masih ada dua lagi. Yang kelima adalah ini tidak ada di dalam Kisah Para Rasul, tetapi ini merupakan apa yang dilakukan Yesus naik ke surga. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan 3. Di dalam Yohanes pasal 14, saudara, saya akan lihat dulu ayatnya. Ya, Yohanes pasal 14. Demikian firman Tuhan ayat yang kedua dan ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini memberikan suatu sukacita yang besar dengan kenaikan Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, anak-anak Tuhan, menyediakan tempat bagi kita, umat pilihannya, menyediakan tempat yang indah bagi kita, anak-anaknya. Haleluya, betapa kita tidak bersyukur, betapa sebagai orang-orang percaya kita bersuka cita karena kita punya pengharapan bahwa hidup kita akan dibawa oleh Tuhan masuk di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga. Puji Tuhan. Ini pesan yang kelima. Dan yang terakhir, saudara, kan ada pesan 6 pesan ya, kembali di dalam Kisah Para Rasul 1, tetapi ini di ayat yang terakhir, ayat yang 11, yang di situ dikatakan demikian ayatnya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini kalau kita baca di ayat sebelumnya, ini setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus naik kemudian hilang di balik awan, ada malaikat turun dan berkata kepada para murid, juga orang-orang yang menyaksikan tentang kenaikan Yesus ke surga ini. Sekali lagi saya katakan di ayat 11, dan berkata kepada mereka, ini kata malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sudah dikasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi poin yang keenam ini, Yesus suatu ketika nanti, saat ini tengah naik ke surga, tetapi Yesus akan kembali datang untuk kali yang kedua. Dan saudara, kedatangan Yesus yang kedua adalah menjemput kita. Yang pertama adalah mengangkat kita, menjemput kita, membawa kita untuk dibawa di dalam kerajaannya di surga. Tetapi yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk menjadi hakim bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bagi kita orang percaya, Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita, karena kenaikan Yesus ke surga, dia sedang menyediakan tempat, dan datang kali yang kedua dia datang untuk menjemput kita semuanya, dibawa ke rumah Bapa di surga atau di tempat kerajaan di surga di sana. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya kedatangan Yesus yang kedua, dia sebagai hakim menghakimi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Haleluya. Untuk itu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari di hari ini yang merupakan kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, pesan yang harus kita ingat adalah kita harus percaya bahwa Yesus atau Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Kemudian juga jangan takut bahwa di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Setelah kita punya kuasa Roh Kudus juga, kita harus berani bersaksi bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Kemudian juga kalau kita sudah bersaksi bahwa kita percaya bahwa Yesus naik ke surga karena menyediakan tempat buat kita, dan Yesus akan datang kali yang kedua di sana nanti untuk menjemput kita, anak-anaknya, dibawa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah kita sebagai orang-orang percaya karena kita sudah dipilih oleh Tuhan dan kita sudah diselamatkan. Terus kita akan semangat dalam mengiring Tuhan di hari ini. Jadikan momentum untuk kita lebih memiliki iman yang kuat lagi, lebih kita untuk semangat lagi di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita bersaksi, dan di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tutup dengan doa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami hari ini Tuhan memperingati hari kenaikan Kau ke surga Tuhan. Dan kami percaya seperti yang sudah Engkau firmankan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, kami punya pengharapan yang besar bahwa hidup kami sudah ada di dalam tangan-Mu, dan Kau menjamin kehidupan kami baik sekarang ini maupun nanti saatnya kami Engkau panggil. Saat ini Tuhan telah menempatkan kami di dalam kerajaan di bumi ini, yaitu kerajaan Allah, dan suatu saat nanti Tuhan juga telah menyiapkan kepada kami tempat yang indah di surga. Untuk itu Bapa, beri kami kekuatan iman anak-anak-Mu Tuhan, beri mereka semangat untuk terus maju dalam Tuhan, supaya imannya tidak lemah dan mereka terus berharap kepada Tuhan. Bahkan mereka tetap percaya bahwa hidupnya sudah selalu ada di dalam berkat Tuhan, dan biarkan mereka rindu untuk terus semangat melayani Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini atas firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.